Kabar gembira tengah menyelimuti atmosfer birokrasi negeri ini. Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023 menjadi momentum penting bagi pemerintah dan seluruh aparatnya, khususnya para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dan pegawai negeri sipil PNS. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, atau yang biasa dikenal dengan UU ASN, resmi disahkan. Hal ini membawa harapan baru dan semangat bagi para pegawai yang telah berdedikasi bagi negara, tak terkecuali honorer. UU ASN memang bukan hanya sekadar undang-undang biasa. Di dalamnya, terdapat poin-poin yang mengatur kesejahteraan pegawai, baik itu PPPK maupun PNS, dan honorer. Pasalnya, selama ini ada banyak keraguan dan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan mengatur hak dan kesejahteraan kedua kategori pegawai ini. Apakah mereka akan mendapatkan hak yang sama, ataukah akan ada perbedaan tertentu? Dikutip dari beberapa sumber pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, Syamsu Rizal, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, mengungkap rahasia di balik UU ASN tersebut. Menurut beliau, tujuan dari UU ASN adalah untuk menciptakan kesetaraan antara PNS dan PPPK. Kesetaraan di sini bukan hanya soal hak, tapi juga tentang pengakuan dan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan oleh kedua kategori pegawai tersebut. Tak perlu menunggu lama, Syamsu Rizal juga mengungkap 5 hak kesetaraan yang akan diberikan kepada PPPK dan PNS. Di antara hak-hak tersebut termasuk gaji, tunjangan, fasilitas, hak cuti, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, dan perlindungan. Tentu saja, ini menjadi kabar yang sangat dinanti-nanti, mengingat selama ini banyak PPPK yang merasa kurang mendapatkan hak yang setara dengan PNS. Namun, di balik 5 hak kesetaraan tersebut, ada satu hal yang membedakan antara PPPK dan PNS, yaitu mengenai batas usia pensiun. Perbedaannya hanya saja PPPK ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tuturnya. Syamsu Rizal menjelaskan bahwa batas usia pensiun PPPK akan disesuaikan dengan kontrak kerja dengan instansi tempat mereka bekerja. Masa pensiunnya nanti akan sama dengan kontrak kerja yang disepakati dengan pihak pemerintah di mana mereka bekerja, lanjutnya. Sedangkan untuk PNS, batas usia pensiunnya sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau PNS, bekerja sampai batas umur pensiun mereka. Tapi seandainya mereka itu pegawai pemerintah tetap juga kita memberlakukan untuk batas pensiunnya, ujar Syamsu Rizal lebih lanjut. Hal ini tentu saja menjadi pembeda yang cukup signifikan. Pasalnya, dengan adanya penyesuaian batas usia pensiun untuk PPPK, maka ada kemungkinan bagi mereka untuk bekerja lebih lama atau lebih singkat, tergantung pada kesepakatan kontrak kerja. Sedangkan untuk PNS, mereka memiliki kepastian mengenai kapan mereka akan pensiun. Dalam menjelaskan hal tersebut, Syamsu Rizal juga menambahkan bahwa untuk jabatan pimpinan tinggi, mereka akan pensiun pada usia maksimal 60 tahun. Sedangkan untuk pegawai yang tidak menempati jabatan tersebut, akan pensiun di usia 58 tahun. Secara keseluruhan, UU ASN 2023 ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai negeri, baik itu PPPK maupun PNS. Di sisi lain, ini juga menjadi kabar gembira bagi honorer, bahwa honorer akan ditata sebelum Desember tahun 2024, yang artinya kariernya akan dialihkan menjadi PPPK. Ketika para honorer sudah beralih menjadi PPPK, maka akan mendapatkan hak dan jaminan yang setara dengan PNS. Hal ini juga sudah diatur dalam UU ASN terbaru 2023 yang baru disahkan. Harapannya, dengan adanya undang-undang ini, semua pegawai dapat bekerja dengan lebih semangat dan dedikasi, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.